Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Ayu Larasita dari SDN Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan merefleksikan tugas 11A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu sendiri. Kemudian yang kedua ada trilogi pendidikan, yaitu sama dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing ngarsa sang tulodo. Seorang guru mampu menjadikan contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Yang kedua ada ing madya mangun karsa. Bila guru berada di antara anak didiknya, guru mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya. Yang ketiga ada tutpuri handayani. Yang ketiga ada kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak itu berada. Jadi, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu dibesarkan atau anak itu tinggal. Proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada siswa. Pada dasarnya, konsep pembelajaran gerakan sekolah menyenangkan atau GSM mengembalikan kembali filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yaitu pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan. Pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan adalah konsep pendidikan yang mengantarkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadikan anak didik sebagai manusia yang utuh dan penuh atas dirinya. Pendidikan yang berhamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit atau kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati. Kemudian, hal yang terpenting adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti adalah penanaman nilai-nilai baik dan luhur kepada jiwa manusia. Tujuan pokok pendidikan budi pekerti adalah biasanya dalam pembentukan watak, kepribadian, dan perilaku. Pendidikan budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak sehingga menciptakan hasil perpaduan antara cipta dan karsa. Terlepas dari koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul. Yang pertama, sebagai guru kita hanya fokus pada pencapaian nilai akademis atau pengetahuan. Kedua, kurang begitu memahami karakter siswa. Ketiga, guru hanya menggunakan metode yang monoton dan tidak menyenangkan. Pemahaman setelah mempelajari modul. Yang pertama, pendidikan karakter dan budi pekerti sama pentingnya dengan pendidikan pada aspek kognitif. Yang kedua, setiap siswa itu unik, memiliki karakter, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran harus berhamba pada siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, kegiatan yang dilakukan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu melakukan pendekatan emosional kepada siswa melalui cerita, berbagi pengalaman, dan motivasi. Yang kedua, mengenali karakteristik dan latar belakang siswa.
Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menggunakan metode atau model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikut saya lampirkan kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran mencerminkan pemikiran KHD di kelas dan di sekolah. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kegiatan yang pertama ini saya mengajak anak-anak untuk praktek pada muatan pelajaran IPA. Di situ materinya tentang bahan zat terlarut dan pelarut. Mungkin kalau saya menjelaskan hanya dengan metode ceramah, anak-anak tidak akan memahaminya. Jadi saya ajak mempraktekannya. Bahan apa saja yang dapat terlarut dan bahan apa saja yang akan menjadi pelarut. Nah, seperti ini kurang lebih gambarannya. Setelah itu anak-anak mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kemudian masih dalam pembelajaran berpusat pada siswa. Pada dokumen ini saya mengajak anak-anak untuk ice breaking pada jam pembelajaran terakhir. Saya mengajak anak-anak untuk membangkitkan motivasi lagi dalam pembelajaran. Di sini saya ice breakingnya modelnya tim. Kemudian ada lagi pembelajaran sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya. Di sini saya cantumkan ada 2 gambar. Yang pertama itu kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua kita belajar tentang melestarikan kebudayaan. Kemudian ada pembiasaan pembentukan karakter di kelas. Mungkin ada banyak pembiasaan karakter di kelas, namun saya hanya menyantumkan kegiatan ketika memulai pembelajaran dan ketika akan pulang sekolah. Kita semua setiap mengawali kegiatan akan mengawalinya dengan berdoa secara hikmat. Selain itu, ada pembiasaan pembentukan karakter di sekolah dan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menarik kesimpulan bahwa guru harus bisa menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Kemudian, guru juga harus bisa melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, guru harus mampu memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai minat dan bakat masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.